Salam berjumpa kembali dengan saya, Pak Cina. Dalam sesi video kali ini, saya akan menjelaskan kembali kanter-kanter video dari saudara Oni, orang NTT itu, di mana dia berbicara selalu seolah-olah mewakili orang Papua sebagai orang asli Papua. Dan kali ini, saya akan membahas pernyataannya mengenai Belanda adalah penjajah di tanah Papua. Mungkin saya akan jelaskan dari sedikit gambaran untuk sejarah kepada dia, supaya dia bisa mengetahui detail yang pernyataan-pernyataan dia beserta kebanyakan masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa Papua dijajah oleh pemerintah Belanda. Oke, mari kita saksikan. Oke, baik. Untuk saudara Yen Oni atau Kristianto Yen Oni, orang NTT, dan juga untuk semua masyarakat Indonesia, masyarakat Nusantara di mana saja berada yang selama ini beranggapan bahwa Belanda datang ke Papua untuk menjajah Papua, seperti kata-kata yang dilontarkan oleh Yen Oni, orang NTT ini. Baik, saya akan sedikit menjelaskan, yaitu untuk diketahui Yen Oni, Belanda ketika datang di Indonesia atau khususnya di daerah Papua itu sejak tahun 1606 atau 06. 1606 mereka datang itu dengan misi-misi. Kalau ke Papua itu mereka lebih banyak beritakan firman atau mereka mengajarkan agama, terutama agama Kristen. Untuk itu supaya Anda ketahui, ketika mereka datang dengan misi agama, tidak mungkin hal-hal lain mereka bikin. Malah mereka menyayangi kami orang Papua, kami bangsa Papua. Karena informasi ini kami dengar langsung dari pelaku-pelaku sejarah orang tua kami, yang pada waktu itu bersama-sama dengan Belanda mereka sekolah hingga diberi pekerjaan dan menjadi pegawai-pegawai hebat Belanda di masa itu. Supaya Anda ketahui, itu salah satu informasi. Yang kedua, mereka sebagai pendidik di tanah Papua dan pengajar, mereka ketika balik itu lagi sekitar tahun 1700-an. Itu mereka membawa orang-orang Maluku, tenaga pengajar orang-orang Maluku, dan juga di dalamnya ada orang Timur yang Ale Pusuku, untuk Ale tahu. Jadi Yen Christian Oni, supaya Anda tahu bahwa tenaga pengajar yang datang waktu itu juga ada orang Timur di sekitar tahun 1700-an. Berarti selama kami hidup dengan orang Timur yang ada di tanah Papua ini, kami selalu menjalankan rasa memiliki, rasa persaudaraan satu dengan yang lain. Namun Anda di sini seolah-olah mau membuat sehingga kami saling membenci antara saudara-saudara NTT Timur yang ada di sini dan kami orang Papua. Karena kepintaran dan mulut Anda sehingga kami akan saling tidak menghormati lagi satu dengan yang lain. Anda harus tahu apa yang Anda utarakan, apa yang Anda bicarakan, kepentingan pribadimu menghancurkan kepentingan banyak orang. Oke, yang ketiga yaitu untuk Anda tahu bahwa Papua tidak dijajah, melainkan Papua dipersiapkan menjadi satu negara, yaitu terbukti sejak embrio negara Papua dilahirkan 1 Desember 1961. Di tanah Papua bendera berkibar, tentara Papua dipersiapkan, semua alat militer dan lain-lain, hingga pesawat terbang milik orang Papua. Supaya Anda tahu, jadi kami bukan dijajah, kami dipersiapkan untuk mendapat kemerdekaan negara bangsa kami Papua. Supaya Anda tahu. Yang keempat, Anda berbicara tentang Nicholas Joy dan Nicholas Meset. Memang benar mereka berdua pejuang Papua. Namun apakah Anda tahu mereka berdua dilobi oleh SBY, oleh pemerintah SBY sekitar tahun 2009. Mereka dipanggil ke Jakarta untuk duduk bersama dan mereka diajarkan bagaimana untuk pulang ke Papua, tapi dengan syarat-syarat yang diberikan oleh negara. Ya, syarat-syarat itu salah satunya mereka akan memutarbalikkan fakta sebagai pelaku sejarah, di mana mereka mengakui bahwa NKRI adalah harga mati dengan cerita-cerita yang mereka lakukan, di mana
bendera bintang fajar itu disebut bendera sepak bola atau tim sepak bola, itu mereka akan ciptakan bahasa-bahasa begitu agar negara mengakui bahwa mereka telah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Anda tahu tidak, ketika mereka tidak buat statement seperti begitu, mereka tidak akan kembali ke Papua, dan mereka sudah berumur juga, dan mereka mau tidak mau harus kembali ke daerah asal mereka, yaitu di Jayapura, karena mereka harus pulang dan akan meninggal mati di sana. Supaya Anda tahu, karena mereka tidak berpikir tentang generasi, mereka hanya berpikir diri pribadi mereka, sehingga perjuangan mereka berjuang sedemikian namun kembali dengan nihil, dengan nol. Namun apakah sekarang Anda bisa lihat pejuang-pejuang Papua yang banyak berhamburan di dunia luar internasional? Anda mau bendung siapa? Sekarang kami tinggal menikmati dan kami akan menunggu hasil daripada kemerdekaan Papua. Anda tahu, Anda berbicara mewakili bangsa Indonesia, dan sebagai orang NTT, Anda terima kasih telah menumbuhkan rasa nasionalisme kami. Sekali lagi saya sampaikan banyak terima kasih untuk Yen Oni karena menumbuhkan rasa nasionalisme kami sebagai orang asli Papua untuk maju dan berbicara tentang tanah Papua. Oke, baik, ini mungkin video saya yang berikut ini, dan nanti saya akan counter video-videomu yang lain yang berbicara tentang tanah Papua. Oke, baik, terima kasih. Salam dari saya, Pak Cena.